Kisah dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Li Bai yang menggunakan pedangnya untuk membantai satu pasukan besar. Setelah melewati pasukan besar itu, Li Bai menerobos masuk ke dalam dan sudah ditunggu oleh banyak pasukan tingkat jenderal. Namun para pasukan tingkat jenderal itu juga tidak ada apa-apanya di depan Li Bai. Sampai kemudian sesosok dengan jabatan posisi kehakiman yang bernama Li Yuanpang muncul. Namun Li Yuanpang juga jauh dari cukup untuk bisa menghadapi Li Bai sebelum kemudian sesosok dengan jabatan Menteri Kehakiman yang bernama Di Renji muncul. Di Renji mengatakan jika Li Bai masuk lebih dalam lagi maka dirimu akan dihukum mati. Namun hal itu tidak membuat Li Bai gentar. Tanpa omong kosong dia pun langsung melayangkan serangannya. Ketika pertarungan sedang berlangsung sengit-sengitnya, seorang dayang muncul dan menghentikan pertarungan tersebut. Dayang ini bernama Sang Guan-er. Kemunculan Sang Guan-er dibarengi dengan sebuah suara yang bergema berkata bahwa siapa yang datang? Sang Guan-er menjawab bahwa yang datang adalah Li Bai, seorang pendekar pedang terhebat. Kita pun dibawa flashback ke 10 hari yang lalu, yang mana di sebuah perayaan yang sangat megah disertai dengan alunan musik dan tarian wanita cantik. Terlihat seorang menteri perekonomian yang bernama Ling Huwen. Dia menyambut Sang Guan-er. Ternyata perayaan ini diadakan oleh menteri perekonomian Ling Huwen untuk melihat benda-benda unik milik dirinya, sehingga dia mengundang seluruh pejabat tinggi di kota ini. Akan tetapi perayaan masih belum dimulai karena sang menteri perekonomian Ling Huwen masih menunggu kedatangan Li Bai, sang MC di film ini. Sang Guan-er dan semua orang tahu bahwa Li Bai adalah pendekar pedang terhebat. Dia juga puitis, juga elegan dan juga pencipta kata-kata puisi terbaik. Akan tetapi semua orang berpikir bahwa Li Bai terlalu sombong dan tidak mungkin baginya untuk datang ke perayaan ini. Ketika semua orang berpikir bahwa Li Bai tidak akan datang, tiba-tiba sebuah suara bergema, disusul dengan kemunculan sosok Li Bai di sana yang langsung dipuja-puji oleh semua orang. Kemudian beberapa orang bertarung melawan Li Bai untuk memeriahkan perayaan ini. Li Bai mengambil setangkai pohon dan bertarung melawan ketiga orang itu seraya mengatakan puisi-puisinya. Walaupun begitu, Li Bai dengan mudah mengalahkan ketiga orang tersebut. Semua orang pun bertepuk tangan untuk kemenangan Li Bai dan bahkan sang menteri perekonomian juga memuji Li Bai dengan mengatakan bahwa reputasi Li Bai yang pintar dalam memainkan pedang dan puisi memang reputasi yang sangat layak. Namun Li Bai tidak berbicara omong kosong. Dia langsung ke intinya bahwa dia datang ke sini adalah untuk melihat benda langka yang ingin diperlihatkan. Kemudian Ling Hueng memperlihatkan beberapa benda langka seperti pedang, tulisan kuno, dan juga cangkir arak emas. Tetapi dari semua benda tersebut tidak ada benda yang mampu membuat Li Bai puas. Li Bai mengatakan bahwa dirinya datang jauh-jauh dari kota kelahirannya yaitu kota Suiyue ke kota Chang'an dengan harapan bisa menemukan barang cantik atau pedang kuat. Tetapi sayangnya semua benda yang ada di sini tidak ada yang membuat dirinya puas. Namun Ling Huwen langsung mengatakan bahwa masih ada satu benda langka yang akan membuat Li Bai puas. Benda itu dikeluarkan yang ternyata itu adalah poci giok yang terbuat dari giok dingin. Jika arak dimasukkan ke dalam poci giok ini maka arak tersebut akan tetap berada di keadaan dingin. Walaupun berada di musim panas, poci giok ini pun menarik perhatian Li Bai. Ling Huwen mengatakan bahwa dirinya akan menjadikan poci giok ini sebagai taruhan, yang mana jika Li Bai bisa mengalahkannya di dalam duel pedang maka dirinya akan memberikan poci giok ini kepada Li Bai. Namun agar lebih memeriahkan acara, dia pun mengeluarkan penari terbaiknya,
yang mana ternyata penari ini bernama Liu Ying. Dia berasal dari Gunung Awan, dan tarian ini juga merupakan ilmu ilusi tarian yang bisa disebut ilmu sihir. Duel pedang antar sang menteri dan Li Bai pun terjadi. Ayunan-ayunan pedang indah dilayangkan oleh mereka berdua dan terus beradu pedang dengan begitu hebatnya. Melihat ayunan-ayunan pedang yang begitu hebat membuat semua penonton pun melongo dibuatnya. Namun di saat itu keadaan yang tak terduga terjadi, yang mana Liu Ying tiba-tiba jatuh dari udara ketika topengnya terlepas, yang mana ternyata Liu Ying ini memiliki penyakit mata yang membuat dirinya pun terjun bebas dari udara. Namun Li Bai dengan sigap langsung menyelamatkan Liu Ying sebelum Liu Ying jatuh di tanah. Setelah kejadian itu, Ling Huwen sangat puas dengan ilmu pedang Li Bai yang sangat kuat, dan dia pun memberikan poci giok itu kepada Li Bai. Pesta pun kembali meriah dengan semua orang yang memuji Li Bai. Namun di saat itu, seseorang tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa dan lalu memberikan sebuah surat kepada Li Bai. Sayangnya, Li Bai tidak membaca surat tersebut dan malah meminum arak bersama orang-orang di sana, yang pada akhirnya membuat dirinya tidak sadarkan diri karena terlalu banyak meminum arak dan tak sempat untuk membaca surat tersebut. 令狐兄客气了。李白。2 hari setelah pesta tersebut, Li Bai terbangun dan dia baru ingat akan pesan itu dan lalu membacanya. Ternyata pesan itu dikirim oleh ibunya sendiri. Ibunya berkata dalam surat tersebut bahwa Li Bai telah pergi selama 3 tahun dan dirinya sangat merindukan Li Bai. Sang ibu pun meminta Li Bai untuk pulang di saat festival bunga kota Suiyue. Li Bai yang baru tahu akan isi pesan tersebut pun langsung pergi dari sana menuju ke kota Suiyue. 3月初1又寒，不如。 Begitu Li Bai sampai di kota Suiyue, dia melihat pesta sedang diselenggarakan dan banyak orang yang nampak sangat gembira di kotanya tersebut. Begitu sampai di rumahnya, Li Bai bertemu dengan keponakannya yang bernama Aji. Melihat kepulangan Li Bai, Aji pun langsung pergi untuk mengabarkan kepulangan Li Bai kepada semua anggota keluarganya. 我回来了。 Sang ibu mengatakan bahwa pohon labu ini ditanam ketika Li Bai pergi dari sini. Kemudian sang ibu mengatakan bahwa ayah Li Bai telah membuat labu arak untuk Li Bai. Namun Li Bai berkata bahwa temannya di Chang'an memberinya sebuah poci giok, yang mana poci giok ini lebih menarik daripada labu buatan ayahnya. Tentu saja hal itu membuat sang ayah cukup tidak senang, namun sang ibu menengahi mereka berdua. Namun walaupun begitu, Li Bai masih mengatakan bahwa kota Chang'an termasuk kota yang kaya lebih bagus daripada kota Suiyue. Tentu saja hal itu membuat sang ayah tidak senang dan mengatakan bahwa dirinya lebih senang bahwa Li Bai ada di rumah untuk menjalankan usaha mereka. Namun sang ibu membela Li Bai, yang pada akhirnya timbullah perdebatan antara sang ayah dan sang ibu. Sang ayah bahkan mengatakan bahwa puisi Li Bai itu hanyalah beberapa kalimat pendek yang tidak berguna. 你爹还惦记着给你送你许久未取银两了。娘医，生，他就该回来经营什么正事？你 Setelah perdebatan tersebut, Li Bai, sang ibu dan sang ayah pergi untuk melihat perayaan karena perayaan telah dimulai. Perayaan ini sangatlah meriah disertai dengan kembang api yang meledak di langit membuat acaranya semakin meriah. Ketika seorang bocah mengatakan bahwa ini adalah pesta festival bunga, hal itu seketika membuat Li Bai merenung dan mengerutkan kening karena dia sangat ingat betul bahwa festival bunga seharusnya sudah berakhir kemarin lalu. Hal itu pun membuat Li Bai bertanya-tanya apakah perayaan festival bunga di kota Suiyue dirayakan kembali. Pikiran Li Bai mulai buram, pemandangan di sekitarnya tidak jelas, bahkan orang-orangnya pun mulai memudar. Ibunya, ayahnya, dan semua orang yang ada di kota tersebut pun juga memudar sebelum kemudian menghilang sepenuhnya.
Li Bai menerima guncangan yang sangat hebat. Dia seolah-olah jatuh dari ketinggian tanpa ujung. Sebelum kemudian Li Bai terbangun di tanah yang kosong dengan dipenuhi banyak puing-puing reruntuhan. Ternyata yang dialami Li Bai sebelumnya adalah ilusi. Dari awal Li Bai sampai di kota Sui Yue. Kota Sui Yue memang benar-benar sudah musnah. Hanya ada reruntuhan di mana-mana. Di sana, Li Bai berkeliling ke sana kemari mencari sesuatu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Sejauh matanya memandang hanya ada reruntuhan di mana-mana. Li Bai hanya melihat bendera kota Chang'an di sana, membuat Li Bai sangat yakin bahwa kota Chang'an lah yang telah menghancurkan kota Sui Yue dan juga seluruh keluarganya. Flashback pun selesai, kita kembali ke waktu awal yang mana saat ini Li Bai sangat marah. Dia menerobos masuk ke tempat penguasa kota Chang'an. Dan bahkan Sang Wanwan-er, sang dayang istana Taiji pun tidak bisa menghentikan Li Bai. Semua pasukan juga dibabat habis oleh Li Bai dengan semua amarah di hatinya. Li Bai benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sampai kemudian sebuah suara akrab terdengar di telinga Li Bai. Yang membuat Li Bai langsung sadar kembali dan menghentikan serangannya. Ternyata itu adalah Aji, keponakan Li Bai. Aji kemudian menjelaskan semua yang telah terjadi kepada Li Bai. Aji menjelaskan bahwa waktu itu ayah dan ibu Li Bai membawa dirinya ke penginapan di luar kota untuk menunggu Li Bai pulang. Tetapi di saat itu Aji kemudian melihat langit di atas kota Sui Yue tiba-tiba menjadi gelap, disertai angin yang bertiup begitu kencang. Lalu Aji melihat bahwa semua orang di kota berubah menjadi batu es, hancur, dan larut ke udara sebelum kemudian diserap oleh pusaran hitam di langit. Sementara Aji sendiri dia diselamatkan oleh pasukan Chang'an yang membuat dirinya sekarang masih hidup dan bisa menceritakan hal ini kepada Li Bai. Aji sangat menyayangkan, andaikan saja Li Bai pulang lebih awal maka mungkin mendengar semua ini, Li Bai benar-benar terpukul berat. Tetapi Li Bai juga benar-benar tidak percaya. Karena ketika dia sampai ke kampung halamannya itu, orang tuanya masih ada. Kemudian sang penguasa yang disebut Maharani mengatakan bahwa Li Bai waktu itu dirimu terkena debu asap yang ditinggalkan oleh sihir penyihir yang membuat diri Li Bai terjatuh ke dalam ilusi. Dan semua itu bukanlah kenyataan. Mendapati fakta ini, Li Bai benar-benar tidak terima. Dia melayangkan serangannya kepada sang penguasa Maharani. Tapi kemudian Sang Wanwan-er, Di Renji, dan juga para pasukan langsung mengunci Li Bai dengan senjata mereka masing-masing. Mereka hanya menunggu perintah dari sang penguasa untuk memenggal Li Bai kapanpun. Tetapi Maharani kemudian memaafkan Li Bai dan memerintahkan Li Bai untuk segera pergi dari sini. Di jalan, banyak orang yang mengundang Li Bai untuk minum di tempatnya, tetapi Li Bai mengabaikan mereka semua. Li Bai hanya merenung dan memikirkan semua yang telah terjadi kepadanya, dan juga menyesal kenapa waktu itu dia tidak membuka suratnya, yang membuatnya menyesal seumur hidup. Sang Wanwan-er nampak terus mengikuti Li Bai karena dia khawatir Li Bai akan tiba-tiba mengamuk di kota Chang'an. Tapi Li Bai benar-benar mengabaikan Sang Wanwan-er. Dia hanya berjalan tanpa arah seolah-olah tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Namun kemudian Sang Wanwan-er menyinggung tentang Li Bai, yang mana dia mengatakan jika Li Bai tidak pulang terlambat waktu itu maka orang tuanya mungkin akan terselamatkan. Mendengar hal itu tentu saja membuat Li Bai naik pitam. Dia tiba-tiba mengeluarkan aura pembunuh yang begitu menakutkan dan akan menyerang Sang Wanwan-er. Tetapi Li Bai mengundurkan niatnya karena itu tidak ada gunanya. Walaupun kata-kata Sang Wanwan-er pahit, tetapi itu memang benar. Dia kemudian melihat surat itu dan lalu menyadari bahwa surat itu telah dibuka sebelum diberikan kepadanya.
Li Bai merasa memiliki petunjuk, dia pun kemudian langsung pergi dari sana dan menemui Ling Huan. Namun Ling Huan juga tidak mengetahui siapa orang yang telah membuka surat ini. Li Bai lalu berkata, apakah saudara Ling Huan mempunyai daftar alamat para tamu yang datang hari itu? Ling Huan mempunyainya dan pada akhirnya Li Bai pun memutuskan untuk menemui satu persatu orang yang datang pada pesta waktu itu. Ling Huan setuju dan dia akan membantu Li Bai untuk menemui satu persatu tamu yang datang waktu itu. Singkat cerita, satu persatu tamu yang datang waktu itu telah didatangi oleh Li Bai. Namun sayang, dari semua tamu itu, Li Bai tidak menemukan petunjuk apapun. Dan hal itu membuat Li Bai kehilangan semangatnya lagi. 为何？于那美酒之间。 Khawatir jika Li Bai kehilangan semangat hidupnya, Sang Guan Waner akhirnya mengatakan bahwa orang tua Li Bai hanya menghilang dan bukan mati. Dan mungkin sekarang mereka ada di sebuah ruang yang memutarbalikkan keadaan. Mendengar itu, semangat Li Bai langsung kembali dengan secercah harapan di matanya. Dia bertanya tentang ruang apa itu dan apakah ada petunjuk dari ruang itu. Sang Guan Waner menjelaskan bahwa ini adalah kasus rahasia yang disembunyikan di Papiliun Rahasia Pusat Kehakiman. Papiliun rahasia ini dikelola oleh Di Renji. Sebelum Sang Guan Waner menyelesaikan kata-katanya, Li Bai sudah lebih dulu pergi menuju ke Menteri Kehakiman Di Renji. 余地，可是有什么？ 然后 Sesampainya di istana Menteri Kehakiman Di Renji, Li Bai langsung bertanya di mana Papiliun Rahasia. Tapi Sang Menteri Kehakiman Di Renji tidak memberitahu informasi apapun sama sekali. Tentu saja karena Li Bai tidak memiliki izin dari sang penguasa, yaitu Maharani. Pada akhirnya baku hantam antar mereka berdua pun tidak terelakkan lagi. Baku hantam mereka berhenti ketika Sang Guan Waner tiba di sana, seraya membawa surat perintah izin dari sang penguasa Maharani. Di Renji pun mematuhi perintah Maharani. Dia kemudian membawa Li Bai ke Papiliun Rahasia, tempat di mana penyelidikan rahasia tentang penyihir. Di Renji menjelaskan setelah penyelidikan yang sangat lama, diketahui bahwa teknik sihir tipuan ginting itu bukanlah jurus yang mematikan, melainkan itu memindahkan makhluk hidup ke ruang lain. Li Bai menarik kesimpulan bahwa jikalau dia bisa memecahkan jurus ini, maka kemungkinan besar dia bisa menyelamatkan kedua orang tuanya dan juga semua orang. Di Renji tidak mengiyakan hal tersebut dikarenakan sisa-sisa catatan kuno tidak lengkap dan dirinya tidak yakin, tetapi dirinya dapat memastikan bahwa mereka semua tidak mati. Li Bai lalu bertanya berapa banyak kota yang lenyap begitu saja seperti kota Suiyue-nya. Di Renji kemudian memperlihatkan sebuah map, yang mana dari map tersebut terlihat bukan hanya kota Suiyue yang musnah, tetapi juga banyak kota dan wilayah lainnya yang menghilang lenyap begitu saja tanpa alasan. 消息是，他们并没有死去。金庭鬼术并非绝灭生死。 Di saat itu tiba-tiba Li Bai terpikirkan akan sihir ginting ini, yang mana itu adalah sihir yang digunakan oleh wanita penari Liu Ying. Segera beberapa orang pun diutus untuk melihat kediaman Liu Ying. Namun sayang sekali begitu mereka sampai di sana tidak ada siapapun di kamar Liu Ying. Berita itu kemudian disampaikan kembali kepada Li Bai dan yang lainnya. Hal itu membuat Li Bai dan Di Renji berpikir, jika mereka menargetkan kota Chang'an, lalu mengapa mereka menghancurkan kota-kota lain? Hal ini membuat Di Renji, Li Bai dan yang lainnya berpikir keras tentang kota mana yang akan dihancurkan selanjutnya. Tetapi keanehan terjadi yang mana setiap lokasi yang dihancurkan itu semuanya pernah muncul di dalam puisi Li Bai. Sang Guan Waner juga berpikir bahwa urutan ini itu sama seperti kumpulan puisi King Lian. Li Bai lalu bertanya, apa isi puisi selanjutnya? 师座，所有犯案是什么？ 巨华一星撞色， Pada akhirnya Li Bai dan Di Renji sadar bahwa lokasi selanjutnya adalah perjamuan di gerbang Jukue.
Scene kemudian berpindah, terlihat Liu Ying yang baru sampai di sebuah kota. Dia kemudian memegang liontin di kalungnya dan kemudian perubahan yang mengerikan pun terjadi. Mereka kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yang mana di Renji dan Li Yuanpang pergi ke gerbang Zukue, sementara Li Bai dan Sangguan Waner pergi ke balai Kuechi. Benar saja, ketika sampai di balai Kuechi dan juga di gerbang Zukue, semua orang banyak yang sudah berubah menjadi batu es hancur kemudian menghilang. Dan terlihat di langit ada sebuah burung yang sangat mirip dengan kupu-kupu raksasa yang mengeluarkan sinar cahaya berwarna biru. Sinar cahaya berwarna biru itulah yang mengubah semua orang menjadi batu es hancur kemudian menghilang. Sang penguasa Maharani dari kejauhan juga telah melihat bahwa penghancuran itu telah mendekat ke kota Chang'an. Sementara Li Bai ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa setiap orang ataupun benda yang terkena oleh cahaya hijau itu akan berubah menjadi kaca sebelum kemudian menghilang. Dia akhirnya saat ini percaya kepada semua penjelasan Aji sebelumnya. Li Bai sangat yakin bahwa monster yang mengapung di langit itulah yang telah mencelakai kedua orang tuanya. Dia pun langsung melayangkan serangannya kepada monster yang mengapung di langit itu. Di sisi lain, di Renji dan Li Yuanpang juga sedang bertarung melawan monster lainnya. Dengan bantuan Sangguan Waner, akhirnya Li Bai berhasil menghancurkan monster raksasa itu, dan setelah hancur terlihat ada Liu Ying di dalamnya. Namun ada yang salah dengan Liu Ying. Sepertinya dia mengalami kesakitan yang tiada tara dan meminta tolong kepada Li Bai. Hal itu membuat Li Bai mengerti bahwa Liu Ying dikendalikan oleh orang lain dan dia bukanlah dalang dari semua ini. Tapi jika Liu Ying bukanlah dalang dari semua ini, lalu siapa orang di balik semua ini? Liu Ying mengatakan bahwa dia juga sebenarnya tidak ingin mencelakai siapapun. Tetapi dia terpaksa melakukan ini karena nyawa seluruh klannya berada di bawah cengkeraman orang lain. Li Bai bertanya siapa orangnya, tapi sebelum Liu Ying bisa menjawab, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi butiran-butiran cahaya yang berbentuk kupu-kupu sebelum kemudian seluruh sosoknya menghilang. Selanjutnya Li Bai berpikir keras tentang siapa orang di balik ini. Dia kemudian teringat semua kejadian sebelumnya dan mendapati beberapa petunjuk. Dan semua petunjuk itu mengarah kepada satu orang. Yang pada akhirnya setelah memikirkannya dengan sangat hati-hati, alhasil Li Bai menarik kesimpulan bahwa orang di balik ini semua adalah Ling Huwen. Benar saja, saat ini di puncak tertinggi, Ling Huwen mendesak dan melahap semua benda hidup dan benda mati yang ada di sekitarnya. Sangguan Waner berkata bahwa dirinya akan kembali ke istana meminta petunjuk apa yang akan dilakukan selanjutnya dari sang penguasa Chang'an Maharani. Namun Li Bai tidak ingin kembali ke istana karena dirinya akan pergi untuk melawan Ling Huwen dan langsung terbang menuju ke arah Ling Huwen berada. Sementara di Renji dan Li Yuanpang, mereka sudah mulai mengevakuasi semua warga yang masih bisa diselamatkan. Begitu Li Bai tiba di hadapan Ling Huwen, Ling Huwen langsung meminta pendapat Li Bai tentang dunia indah ciptaannya, yang mana sekarang hanya tinggal kota Chang'an yang tersisa. Tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Li Bai langsung memulai serangannya dan terjadilah perbakuhan taman di antara mereka berdua.
Tetapi Ling Huan masih mengatakan bahwa yang dia lakukan adalah membuat dunia yang maha indah dan juga ingin mengorbankan jutaan orang untuk membantu Li Bai mencapai puncak. Dan menurutnya, nyawa jutaan orang tidak ada apa-apanya. Li Bai tidak bisa berkata-kata karena menurutnya Ling Huan ini hanyalah orang gila. Pada akhirnya Li Bai berhasil menusuk Ling Huan di bagian dadanya dan Li Bai meminta agar Ling Huan mengembalikan semua orang. Alih-alih menuruti Li Bai, Ling Huan malah membawa Li Bai ke dunia ilusi buatan dirinya sendiri. Li Bai kemudian muncul di dunia lain. Dirinya terjatuh ke jurang tanpa ujung sebelum kemudian terbangun. Dirinya kemudian bergabung bersama orang-orang yang menuju ke suatu tempat. Sampai kemudian Li Bai menemukan Ling Huan di antara orang-orang itu dan kemudian... Tiba-tiba bumi berguncang. Li Bai lalu jatuh dari air terjun, kemudian melihat sosok Ling Huan yang saat ini sudah berubah menjadi sangat besar seperti raksasa. Ling Huan mengatakan bahwa dia tidak akan mati karena dirinya yang telah menciptakan alam ilusi maha indah ini. Dan di alam ilusinya ini hanya Li Bai yang bisa bergerak seperti biasa dan berbicara dengan dirinya. Namun Li Bai tidak mendengarkan kata-kata Ling Huan. Dia hanya ingin tahu di mana kota Sui Yue, kampung halamannya, berada. Saat ini di kota Chang'an terlihat Sang Guanwaner yang melapor kepada Maharani bahwa Li Bai telah masuk ke dunia ilusi. Maharani memiliki sedikit harapan dunia ilusi yang diciptakan oleh Ling Huan ini. Itu tidak bisa dihancurkan dari luar, hanya bisa dihancurkan dari dalam. Oleh karena itu mereka hanya bisa berharap bahwa Li Bai bisa menghancurkan dunia ilusi ini dari dalam. Tapi karena sekarang dunia ilusi semakin menyebar dengan cepat, pada akhirnya Maharani pun mengaktifkan formasi semesta Qian Yuan untuk menyegel seluruh kota Chang'an dan mencegah penyebaran dunia ilusi ini. Sayangnya formasi ini hanya bisa bertahan paling lama 2 jam. Dan dalam waktu tersebut mereka hanya bisa berharap bahwa Li Bai akan menang. Sang Guanwaner bertanya, lalu bagaimana jika Li Bai kalah? Sang penguasa Maharani menjawab bahwa dirinya akan meledakkan formasi ini agar kota Chang'an musnah bersama dengan dunia ilusi. Saat ini di dunia ilusi, Li Bai terus terjatuh ke dalam ilusi yang tidak ada habisnya. Dia dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya. Li Bai terus-menerus menyerang Ling Huan. Tetapi sayang, ini adalah dunia ilusi Ling Huan. Jadi tentu saja Ling Huan bisa melakukan apa saja semaunya. Setelah terombang-ambing kemana-mana, Li Bai akhirnya dikirim ke festival bunga kota Sui Yue. Sementara saat ini di dunia luar, penyebaran dunia ilusi ini telah sampai kepada istana Maharani. Maharani terus-menerus dengan susah payah mendesak formasi besar untuk menahan penyebaran dunia ilusi ini. Hal ini juga dirasakan oleh Ling Huan, dan Ling Huan harus mengakui bahwa Maharani di kota Chang'an bisa dibilang tidak terlalu buruk. Sementara saat ini Li Bai berada di rumahnya dan dia juga melihat ayah dan ibunya. Nampak ayah dan ibu Li Bai sangat merindukan Li Bai. Tetapi sayang, ini dunia ilusi dan kedua orang tua Li Bai tidak bisa melihat keberadaan Li Bai di sana. Li Bai hanya bisa meratap. Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kota lagi dan dia juga tidak akan pernah meninggalkan ayah dan ibunya lagi. Sampai kemudian seluruh kota juga ayah dan ibunya Li Bai kembali menghilang. Dengan Li Bai yang teringat masa-masa indah dirinya dengan keluarganya.
不要什么名气，哪儿也不去，就留在这儿。别闹！ Di saat Li Bai akan jatuh dan tenggelam, tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi, yang mana Li Bai mendapat bab dari semua perasaan manusia yang ada di dunia ilusi ini. Mereka semua sepertinya menggantungkan semua harapannya kepada Li Bai, sampai pada akhirnya seluruh temperamen Li Bai pun berubah, disertai dengan seluruh sosoknya yang mendapat skin baru. Sementara saat ini di dunia luar terlihat Maharani yang sudah tidak bisa lagi mempertahankan formasi besar, dan Maharani yang bersikeras pun bahkan terluka. Hal itu membuat Sang Guan Waner di belakang buru-buru membantu Maharani. Namun hal itu juga membuat dunia ilusi menyebar masuk ke kota Chang'an. Merasa tidak punya pilihan lain, Maharani kemudian berterima kasih kepada Sang Guan Waner karena selama ini dirinya telah menemaninya. Sebelum kemudian, Maharani mendesak seluruh formasi besar untuk diledakkan bersamaan dengan dunia ilusi. Dengan kata lain, dia akan mengorbankan dirinya sendiri. Namun sebelum Maharani bisa melakukannya, tiba-tiba suara Li Bai menggema di langit. Saat ini Li Bai bisa mengendalikan dunia ilusi seperti yang dilakukan oleh Ling Huwen. 气绝人情。 Li Bai kemudian membelah kehampaan di dunia ilusi, membuat semua orang di luar pun bisa melihat semua yang terjadi di dunia ilusi. Selanjutnya pertarungan besar pun terjadi antar Li Bai dan Ling Huwen. Pertarungan itu sangat dahsyat, bagaikan dua dewa yang bertarung bersama. Sampai pada akhirnya Li Bai berhasil mengalahkan Ling Huwen, menghancurkan dunia ilusi, menyelamatkan seluruh dunia, lalu mengembalikan semua keadaannya seperti semula.